bukan atau bagaimana. Dan inilah saya katakan saya sungguh sangat kagum dengan karya Tuhan, karena sebelum pemberontakan demi pemberontakan itu lebih jauh saya lakukan, Tuhan telah terlebih dahulu menyatakan kasih yang luar biasa dalam kehidupan saya. Kalau berpikir mau bilang kasih sayang seorang bapak itu bagi saya adalah sesuatu hal yang sangat tidak nyata. Sesuatu hal kalau bilang kasih bapak itu mungkin waktu dulu saya bisa berkata, enggak, bapak itu bapak di surga itu tidak ada. Mungkin saya berkata Tuhan itu tidak adil. Bapak itu yang saya tahu yang dikatakan bapak pengasih, bagi saya waktu itu saya merasa bahwa bapak itu tidak pengasih, tapi sungguh luar biasa. Sekali lagi Tuhan menyatakan kuasanya yang luar biasa di tengah-tengah pemberontakan saya, di tengah-tengah saya sudah mengeras, saya sudah tidak mau lagi mengikuti Tuhan, cukup dengan suatu kekristenan yang standar-standar saja. Di saat itu saya dipertemukan dengan pelayanan bunga batu, yang pelayanan GBI Harmagedon dulu itu adalah bunga batu. Di situ Pak Pendeta Hani yang khotbah, dan ketika saat itu juga saya dilayani lalu langsung dibawa ke sekretariat. Dan disinilah saya mengalami pemulihan demi pemulihan. Di doa puasa saya mengalami pelepasan, dan bahkan suatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang saya ragu akan kasih Bapak itu, sesuatu hal yang saya tidak merasakan kasih yang sempurna itu dari Bapak di surga. Tuhan menyatakan lewat hambanya Bapak Hani yang ada di situ. Saya bisa merasakan bagaimana Tuhan menjamah saya, Tuhan memulihkan saya, dan dari situlah Tuhan menyatakan betapa hidup saya itu berharga, betapa Tuhan itu mau memanggil saya menjadi alatnya. Di sini juga menjadi suatu pembelajaran bagi setiap anak-anak muda. Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan tahu apa yang kita rasakan, Tuhan tahu pemberontakan dan pemberantakan yang kita lakukan sadar maupun tidak sadar. Dan dia lewat ibadah malam hari ini kita meresponi bahwa kalau kita ada saat ini, Tuhan mau agar kita dipulihkan. Jangan keraskan hati kita, lembutkan hati kita, karena yang harus kita ketahui bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Bapa kita di dunia boleh terbatas mengasihi kita, tapi ketahuilah Bapa di surga itu tidak terbatas mengasihi kita. Bapa tidak berdusta, Bapa itu bukan suatu hal yang fiktif, yang tidak nyata. Ketahuilah Dia adalah Bapa yang nyata, Bapa yang sesungguhnya, Bapa yang sangat-sangat mengasihi kita. Jadi kalau kita bertiga ini bisa diundang menjadi narasumber, kita bisa duduk saat ini semuanya karena kasih Bapa yang telah memulihkan kita, yang telah membuat kita mengalami manfaat. Ya, terima kasih buat Kak Angel. Dari kesaksian-kesaksian dari bintang tamu kita pada malam hari ini, itu sudah sangat jelas bahwa berbicara move on itu kita sudah tahu bersama definisinya. Kita harus bergerak maju, dan di saat kita katakan bergerak berarti kita ada tindakan untuk maju atau meninggalkan kehidupan kita yang lama. Jadi ada yang move on dari masalah keluarga, khususnya Kak Nini dan Kak Angki, bagaimana mereka menceritakan kisah hidup mereka waktu masih muda, itu sudah sangat jelas untuk kita semua anak-anak youth yang hadir pada malam hari ini, bahwa memang secara manusia itu tidak mudah, apalagi dengan status waktu itu ya Kak Angki sama Kak Nini sudah melayani Tuhan, bisa sampai jatuh, itu hal yang tidak mudah untuk mereka lakukan. Namun di saat seperti itu ternyata mereka memegang komitmen yang kuat untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka tetap akan move on, mereka akan tetap bergerak, tidak menjadi stagnasi. Karena bukan lagi hal yang asing untuk kita dengar, karena pada dasarnya anak muda jika mengalami masalah keluarga pasti endingnya drugs, seks bebas dan lain sebagainya. Nah, yang kita syukuri malam hari ini bahwa ketika kita mendengar kata move on itu, dan jika di dalam hati kita memiliki niat, oh kita move on ke kita punya cowok, oh yang anak muda yang lagi patah hati, atau kita belum terima kita berkeluarga begini,
kita belum terima kita punya kehidupan keluarga begini. Jadi memang tidak mudah. Namun malam hari ini sangat mengingatkan kepada kita semua untuk marilah kita bersama-sama bertindak selagi masih ada kesempatan kita move on. Amin. Nah, kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir buat Kak Aki, Kak Nini dan juga Kak Angel. Sebagai seorang anak Tuhan pasti memiliki satu ayat yang spesial yang berkaitan dengan move on. Itu sudah pasti. Jadi apa ayat mana, di mana, di kitab mana yang sangat memberkati Kak Angel, Kak Nini dan Kak Angki sampai mereka bisa bertindak mengambil keputusan untuk move on. Karena jelas juga tadi sudah disinggung sedikit oleh Kak Nini tentang Filipi 3 ayat Filipi 3 ayat 13. Itu sudah sangat jelas dengan kesaksian Kak Nini. Nah, tapi yang paling penting malam hari ini kita juga harus mendengar ayat yang paling inti. Manakah yang membuat mereka sampai bisa move on? Mungkin dari Kak Angel duluan. Yang jelas kalau berbicara ayat yang berkaitan yang bisa memotivasi kita untuk move on, itu memang benar dalam Filipi 3 dari ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Filipi 3 ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa saya katakan ini adalah ayat pegangan bagi kita, yaitu bahwa kita harus move on, karena di sini berkata kalau kita mau berlari, kita mau move on, maka hal yang harus kita lakukan lupakan apa yang ada di belakang kita. Setiap proses, mari kita belajar untuk melupakan. Kenapa kita tidak bisa berlari? Kenapa kita tidak bisa move on? Karena kita tetap terus memegang, kita tetap terus ada di masa lalu kita, sehingga membuat kita sulit untuk bangkit. Tapi mari kita lupakan apa yang ada di belakang kita. Kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk melepaskan setiap dendam, kita melepaskan setiap intimidasi, kita melepaskan setiap hal yang mengikat kita dan mengarahkan pandangan kita ke depan. Lupakan apa yang ada di belakang, arahkan pandangan kita ke depan. Ingat, apa arah kita ke depan adalah masa depan yang mengharapkan. Apa arah kita ke depan? Apa tujuan kita? Yaitu panggilan surgawi. Masing-masing kita ada panggilan yang Tuhan berikan. Dan biar apa yang menjadi tujuan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita fokus ke situ. Mari kita lihat ke situ. Karena kalau kita fokus kepada tujuan yang baik, kita fokus kepada panggilan surgawi itu, maka otomatis kita akan belajar melupakan apa yang ada di belakang kita. Banyak orang berkata mengampuni itu mudah, tapi melupakan itu tidak gampang. Tetapi ketika kita tetap terus berusaha memandang ke depan, kita tetap terus fokus kepada tujuan di depan, saya percaya bahwa kita tidak akan disibukkan dengan apa yang ada di belakang. Melainkan kita akan terus disibukkan dengan apa yang di depan. Dan yang terakhir, kembali saya katakan, untuk kita dapat melakukan akan hal ini, ingat kita harus sadar dulu bahwa kita ini untuk dipulihkan. Kita ini untuk dijamah oleh Tuhan. Maka percayalah, kita akan melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan diri ke depan. Fokus ke depan, fokus kepada tujuan, fokus kepada hal yang baik. Amin. Yang menjadi ayat mas dalam kehidupan saya ketika saya mengambil keputusan untuk keluar dari kehidupan yang lama, untuk saya keluar dari segala hidup yang tidak benar. Jadi sering kehidupan kita, walaupun kita sudah melayani Tuhan, kita sudah hidup dalam Tuhan, seringkali kita sering lupa
menjadi Tuhan, lupa kalau kita sudah menjadi anak Tuhan. Dan pada waktu itu memang secara manusia sering juga kebobolan begitu. Aduh Tuhan, kenapa sering saya kebobolan Tuhan? Padahal saya sudah beriman, sudah mau keluar, sudah tidak akan melakukan dosa lagi. Kenapa sering ada kebobolan? Itu wajar lah, secara manusia wajar. Tapi Anda harus bertindak, Anda harus keluar dari kehidupan yang baru. Puji Tuhan, dan saya mendapat pada waktu itu saya mendapat ayat yang menguatkan saya, menunjukkan saya, yaitu di kitab Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu diam dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu, sesuai dengan yang tertulis di dalam itu. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi itu yang saya pegang. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Jadi jangan engkau lupa memperkatakan firman itu. Yang kalau berbicara kitab Taurat itu sebenarnya sangat jelas sekali di kitab Taurat itu yang dikatakan Musa 10 Tuhan itu. Anda harus ingat, pegang itu. Saya kira percaya itu akan menjadi suatu motivasi Anda. Jadi itu menjadi ibarat itu menjadi warning dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jika engkau akan berjalan melakukan sesuatu, dan jika engkau mengingat segala apa yang dikatakan Tuhan lewat Musa, di situ semua sudah lengkap semua di situ di Yosua 1 ayat 8 itu. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Jadi itu dia akan memperingatkan engkau setiap hari apapun yang Anda lakukan itu akan menjadi warning. Anda akan ingat ada firman dan itu yang akan membuat engkau keluar. Jadi jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Renungkanlah itu siang dan malam. Jadi di Yosua 1 ayat 8 itu sudah jelas sekali itu. Pada intinya kalau bicara mengenai kitab Taurat itu sudah lengkap itu di 10 Tuhan. Jadi itu yang saya pegang. Ketika apa yang saya lakukan, apa yang saya mau bekerja, jadi saya ingat. Saya tidak lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Dan perjalanan saya akan berhasil, katakan oleh firman Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jangan lupa, jika engkau tidak akan melakukan firman itu dalam kehidupanmu, kalau dilihat engkau berhasil, dilihat nih orang itu bisa berhasil, tapi jangan salah, masih ada ujungnya, masih ada, engkau akan beruntung. Ada orang yang berhasil, tapi ujung-ujungnya dia tidak beruntung. Jadi hiduplah dalam Tuhan, hidup sesuai dengan firman, pasti engkau akan beruntung. Engkau berhasil, tapi juga engkau beruntung. Cuma itu menjadi kesaksian saya. Itu yang menumbuhkan saya sampai pada saat ini saya bisa berdiri. Puji Tuhan. Ya, kalau saya ada satu ayat dalam di Yesaya 1 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan firman Tuhan. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain bersumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba.